Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Anggia Epitarini dan teman-teman semuanya. Perkenalkan di sini saya yang bernama Sandra dengan NPM 2020015000285 dari kelas XY7C untuk mata kuliah konseling populasi khusus. Di sini saya akan membawakan atau mewawancarai tentang klien judi online. Berikut data diri klien, yaitu yang nama yang berinisial AK, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA. Baik, selanjutnya deskripsi permasalahan klien. Klien mengalami permasalahan yang sangat buruk ketika sudah masuk ke dunia judi online. Klien merasa seperti ketergantungan dengan hal tersebut, sehingga ketika tidak bermain seharian, klien merasa gelisah dan mencari agar bisa bermain, yaitu misalnya seperti meminjam uang ke teman, ambil uang orang tua, bahkan sampai melakukan pinjaman online melalui aplikasi pinjaman online. Selanjutnya yaitu permasalahan yang sering muncul. Yang pertama, kerugian finansial. Para pemain judi online akan mengalami kerugian finansial yang terakhir dengan hutang, kehilangan tabungan, hingga harta benda. Yang kedua, merusak kesehatan mental. Bahaya ketagihan judi online selanjutnya adalah dapat merusak kesehatan mental. Para pemain judi online sering mengalami gangguan seperti stres, kecemasan, dan depresi karena tidak mampu mengendalikan perilaku mereka. Ketiga, masalah kesehatan fisik. Judi online juga dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik. Stres dan kecemasan yang mungkin muncul akibat perjudian dapat mengganggu tidur. Yang keempat, hubungan pribadi terganggu. Ketika seseorang ketagihan judi online, maka hubungan pribadinya beresiko terganggu. Banyak teman, keluarga, dan pasangan yang mungkin merasa risih dengan perilaku penjudi yang harus terus-menerus pada perjudian. Kelima, masalah hukum. Tidak dapat dipungkiri, bermain judi online juga beresiko terkena masalah hukum. Seperti diketahui, judi online merupakan permainan ilegal di Indonesia. Keenam, kriminalitas. Ketagihan judi online juga memiliki dampak sosial yang negatif. Seseorang yang ketagihan judi online akan terperangkap dalam perjudian. Mereka akan terus-menerus mencari cara untuk mendapatkan uang tambahan agar bisa bermain judi. Hal ini bisa mengarah pada tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, atau penipuan yang merusak keamanan masyarakat. Ketujuh atau yang terakhir, resiko keamanan data. Salah satu bahaya lainnya dari ketagihan judi online adalah resiko pencurian identitas dan pelanggaran keamanan data. Situs judi online sering meminta informasi pribadi sensitif seperti nama lengkap, alamat, tanggal lahir, dan nomor rekening bank. Jika situs ini diretas, maka data pribadi pemain judi online bisa disalahgunakan untuk pencurian identitas, penipuan, atau kegiatan kriminal lainnya. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan klien. Pertama, mengakui kecanduan judi slot online. Langkah pertama yang harus dilakukan seseorang adalah menyadari jika dirinya kecanduan judi slot online. Mereka yang ingin bebas dari kecanduan tersebut harus sepenuh hati dan percaya dapat berubah ke jalur yang benar. Yang kedua, terapi. Melakukan terapi menjadi salah satu langkah untuk melepaskan diri dari kecanduan judi slot online. Hal ini dapat membantu dengan cara melakukan terapi perilaku kognitif sehingga bisa melupakan atau mengurangi kebiasaan berjudi seperti itu. Ketiga, mengkonsumsi obat-obatan. Mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan dokter bisa membantu pecandu judi slot online untuk mengatasi kebiasaan buruknya. Biasanya masalah seperti gangguan bipolar, depresi, atau kecemasan bisa turut menyertai dorongan judi kompulsif. Keempat, kelompok swadaya. Mereka yang kecanduan terhadap judi slot online harus memiliki kelompok swadaya. Dalam artian, para pecandu berkumpul di satu kelompok untuk menemukan jalan keluar terhadap masalah perjudian.
Kelima, berbicara pada orang yang dipercaya. Bercerita kepada orang yang dipercaya bisa membantu keluar dari kebiasaan judi slot online. Kamu bisa bercerita hingga meminta bantuan kepada mereka untuk memperkuat keinginanmu untuk jauh dari kebiasaan berjudi. Keenam, blokir akses perjudian. Memblokir akses perjudian adalah langkah selanjutnya yang bisa diterapkan bagi pecandu judi slot online. Hal ini bisa mengakhiri kebiasaan penjudi agar bisa jauh dari situs dan aplikasi perjudian. Baik, di sini saya menggunakan layanan BK yang digunakan yaitu konseling individual. Yang dimana konseling individu itu yaitu konseling yang memungkinkan klien mendapat layanan langsung tatap muka dan dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan yang sifatnya pribadi yang dideritanya. Dalam konseling ini, hendaknya konselor bersikap penuh simpati dan empati. Dengan sikap ini, klien akan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada konselor, dan ini sangat membantu keberhasilan konseling. Baik, selanjutnya mungkin ada penampilan video ya, mungkin silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman dan Ibu Anggia. Perkenalkan, nama saya Sandra dengan NPM 20001500285. Di sini saya akan mewawancarai klien yang memiliki kebiasaan yang kurang baik ya, yaitu judi online. Di sini saya sudah bersama klien yang berinisial AK ya. Di sini saya sedikit banyaknya akan menanyai tentang apa isi itu judi online ya. Silakan disimak. Oke, baik, di sini mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait kebiasaan-kebiasaan itu. Sebelumnya saya ingin tahu dulu, sudah berapa lama Anda bermain atau menaungi judi online tersebut? Jujur ya Kak ya, saya bermain itu awalnya coba-coba dari sekitar 2 tahun yang lalu Kak. 2 tahun yang lalu berarti di tahun 2021 ya? 2021. Itu di tahun 2021 awalnya? Awalnya sih saya coba-coba karena ngelihat temen kayaknya sih enak. Dengan modal yang misalkan cuma 50.000 bisa dapat 1 juta. Oh, seperti itu. Iya. Oh, jadi sebenarnya awalnya itu Anda cuma melihat teman, berarti dalam tanda kutip di lingkungan Anda ada mungkin ya oknum-oknum yang sering atau bermain gitu jadi online tersebut? Banyak sih Kak. Salah satunya hampir teman dekat saya juga. Jadi gini Kak, kalau misalkan kita daftar judi slot online, nomor kita tuh pelacak sama dia. Jadi nomor kita tuh diiming-imingi hadiah itu sih Kak. Jadi banyaknya di lingkungan saya pada lama itu karena gitu Kak. Oh, mungkin itu bisa dibilang kayak pemasaran mereka ya gitu, dengan menggunakan media online seperti media-media WhatsApp seperti itu ya. Iya, berarti di WhatsApp. mengirimkan link Iya. atau dan lain-lain ya, yang membuat kita itu tertarik ya dia dengan kata-kata bahwa dengan daftar dan ikut bermain gitu, Iya. itu bisa mendapatkan banyak keuntungan gitu. Iya. Ya, mungkin. Nah, itu sebenarnya memang sebenarnya kalau memang misalkan sudah termasuk ke dunianya ya, saya juga nggak terlalu tahu gitu tentang itu, tapi cuma kayaknya mungkin itu, apakah Anda merasa bahwa itu kesalahan atau memang Anda tidak merasa salah sama sekali? Jujur ya Kak, kalau awalnya tuh saya merasa tergoda dan gak ada sedikit pun rasa bersalah Kak. Saya rasa itu hanya sebuah permainan. Tapi kok semakin hari, semakin lama itu saya ngerasa kecenderungan bermain itu Kak. Jadi kayak ketergantungan lah. Kalau kita gak main tuh kayak hampir dibilang pecandu ya kayak. Oh iya. Saya mulai beberapa bulan ini sudah bisa berhenti bermain karena
Ya emang awalnya yang enak itu cuma awalnya Kak. Ya, kalau di akhir saya kayak eh, kalah habis semuanya Kak, habis segala-galanya Kak. Waktu saya kerja jadi nggak fokus, utang di mana-mana. Oh, sebelumnya berarti Anda sudah bekerja ya? Iya, Oh, alhamdulillah sudah saya sudah bekerja. bekerja. Ya mungkin sepengetahuan saya yang sering lihat di internet dan lain-lain, pasti yang Anda juga pernah lihat gitu bahwa tentang masalah judi online itu sempat jadi viral Iya, karena ada satu oknum atau streamer yang mempromosikan itu mungkin. Sebenarnya walaupun sebelum dipromosikan oleh streamer-streamer tersebut mungkin sudah banyak ya. iya, Karena memang sebelum itu saya juga dengar dari lingkungan saya sendiri gitu, banyak yang memainkan itu gitu. Ya mungkin apalagi sekarang kan Anda sudah bekerja ya, mungkin ditambah Anda juga seorang laki-laki ya, maksudnya mungkin yang suatu saat di mana nanti Anda akan entah memimpin keluarga kecil atau keluarga besar Anda. Nah, seperti yang tadi Anda katakan, mungkin ada ya rasa penyesalan, tetapi rasa penyesalan itu di akhir. Ya memang yang namanya judi itu bisa dibilang candu, benar yang seperti Anda katakan, yang dimana ketika kita mengalami kekalahan, apalagi kalau misalkan kita berada di lingkungan yang banyak gitu atau beberapa mungkin yang sering suka bermain ya, mungkin itu membuat Anda adrenalin Anda terpacu gitu dengan hal seperti itu. Contohnya Anda bermain di bawah dulu, maksudnya ibaratkan di 50.000 gitu, Anda bermain dengan bertaruh di angka 50.000 gitu, itu tuh Anda tidak dapat apa-apa. Nah di situ tuh sebenarnya mungkin kayak merasa terpacu adrenalinnya supaya Anda bermain lagi mungkin. iya Kak. Jadi jatuhnya begini sih ya Kak. Suatu hari saya nggak main, tapi karena circle saya itu pada yang banyak yang main, jadi saya seolah-olah panas. Saya lakukan berbagai cara biar supaya saya bisa depo Kak. Ya dengan berharap saya dapat kemenangan besar Kak, JP jackpot gitu. Biasanya itu yang Anda lakukan kalau memang misalkan di posisi Anda memang lagi tidak punya uang, itu biasanya Anda nyari pinjaman kah atau gimana? Iya Kak, untuk itu saya sering kalau di petang di pinjol teman-teman muncul. Ya. Jadi gitu sih Kak, itu tuh karena judi online itu tuh jadi nggak teratur Kak, utang di mana-mana yang tadi saya sebutkan tadi. Oh iya benar sih pasti itu. Memang awalnya kayak kita tuh kayak dikasih menang 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 terus Kak, Untuk awalnya. untuk awalnya. Jadi ya seakan-akan kita tergoda dengan itu Kak. Oh seperti itu ya, berarti Iya, memang mungkin ya eh, dari dianya memang sudah ada kan, karena itu online ya, iya, jadi di handphone, jadi itu kayaknya ada yang setting ya, gitu ya. iya, Itu tuh di setting biar Anda yang mungkin untuk pertama kalinya dikasih menang-menang terus, dan yang membuat Anda, saya ini dengan bermain di 50.000 saya dapat ibaratkan 1 juta iya, ibaratkan. iya. Nah mungkin untuk kedepannya, ke beberapa hari ke depan atau seterusnya, Anda mungkin berpikir dengan bermain lebih atau di atas 50.000 itu Anda akan mendapatkan Jackpot yang lebih besar yang ya Kak lebih ya. besar ya, Iya. seperti itu Emang mungkin. saya pernah berpikiran seperti itu Kak. Jadi saya sehari kadang-kadang bisa habis 500.000 Kak. 500.000. Saking saya pengen jackpot besar. Mohon maaf nih sebelumnya, kalau Iya. boleh tahu apakah penghasilan Anda dalam sehari itu sampai dengan 500.000? Jauh Kak. Tidak ya, Tidak apalagi jauh. kalau misalkan posisi Anda tidak satu hari itu tidak ibaratnya nggak nyampe sampai 500.000, sementara Anda satu hari aja main hampir 500.000. Iya. Sebenarnya dari situ aja sudah terlihat dan sudah terbayang mungkin ya dengan logika bagaimana di situ banyak banget kerugian yang Anda dapatkan, terutamanya ya yang seperti Anda bilang bahwa semuanya hilang, semuanya ludes lah bahasa kasarnya itu. Jadi Anda sudah kesulitan untuk
berhenti mungkin ya kalau untuk sekarang-sekarang, karena yang namanya judi itu candu. Selagi kita berada di lingkungan atau mungkin enggak, walaupun lingkungan kita udah membaik, tetap saja yang namanya rasa penasaran kita itu di hati kita pasti selalu muncul yang membuat kita itu ingin terus bermain terus Kak, bermain mencoba gitu kan. Itu tuh sebenarnya kan eh, di handphone ya judi online. Tapi sebelum judi online itu apakah Anda pernah melakukan Judi di offline bermain gitu Kak? bertaruh-taruh gitu? Oh enggak sih Kak, kalau judi offline itu kan kita harus ke tempatnya langsung atau gimana. Oh, Sebenarnya kayak kita ke kasino lah kalau apa gitu. Kalau judi online kan kita cuman di rumah alat ya? tempurnya tuh HP sama Ya, kuota handphone sama Kak. kuota. Iya, jadi pertama gampang diakses Kak. Oh, Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, gampang diakses Kak. oh iya, maksudnya yang saya maksud itu Ya, contohnya seperti ini, maksudnya kan Anda sekarang kan itu aja udah masuk ke dunia perjudian gitu bahasa kasarnya ya, berarti walaupun itu di online yang seperti yang kita sadari gitu, kalau orang tua atau bahkan keluarga kita itu nggak tahu bahwa kita itu bermain judi karena memang tidak terlihat ya, karena orang tua pasti mikirnya cuma hanya bermain HP dan menonton video dan lain-lain lah gitu pasti kan. Nah, yang saya maksud itu sebelumnya, sebelum Anda masuk ke dunia judi online itu, sebelumnya Anda pernah bermain nggak gitu, maksudnya bukan bukan seperti Anda harus main judi datang main kartu seperti itu datang ke tempat, enggak, maksudnya contohnya seperti ya simple lah yang seperti kita tahu gitu, banyak pertandingan sepak bola yang membuat Anda ingin bertaruh gitu dengan teman Anda ketika tim kesayangan Anda bertemu dengan tim kesayangan teman Anda gitu ya. Apakah Anda pernah melakukan hal seperti itu? nah kalau itu pernah sih Kak, tapi dalam hal sepak bola aja Kak. Jadi lebih ke ya namanya judi, jadi saya ngerasanya ya semoga aja, jadi banyak berharapnya sih Kak. Oh iya, sebenarnya Hmm, kalau dilihat dari situ ya ini mah menurut saya aja mungkin ya, kalau memang misalkan ada yang salah ya mohon maaf ya, ya. Kalau menurut saya kalau memang misalkan Anda pernah mencoba untuk bertaruh nih, ya, walaupun itu memang hitungannya bertaruh hanya kita menonton sepak bola gitu, bertaruh dengan teman sendiri atau dengan siapapun itu, terus Anda berharap di situ bertaruh dengan nominal ya ibaratkan 50.000 100.000 gitu, dan di situ Anda berharap menang. Sebenarnya dari situ juga sedikit banyaknya, apalagi kalau misalkan sering Anda lakukan seperti itu sudah terlihat bahwa Anda sebenarnya ada ada hasrat, ada dari hati itu sebenarnya pengen dan apa ya, termakan atau tergoda kali ya. tergoda, mungkin dia tergoda dengan yang namanya perjudian. Apalagi untuk sekarang yang seperti Anda bilang gampang mengakses, yang penting modal handphone dan kuota mungkin sama uang ya, mungkin kalau Iya, misalkan sama itu gitu kali. ya. Jadi kalau menurut saya itu memang pasti membuat siapapun yang misalkan udah pernah mencoba bertaruh atau bertaruh sepak bola dan lain-lain, itu pasti ada sedikit banyaknya pasti sama harapannya itu, semuanya pasti sama, Iya. mudah-mudahan Nah, menang. mudah-mudahan Pasti itu jackpot kan ya ya, Kak. pasti itu yang ada di pikiran mohon maaf itu penjudi gitu yang sering bermain atau bertaruh mungkin ya, pasti semuanya itu berpikiran mudah-mudahan menang, padahal setelah dilakukan ya belum tentu, bahkan bukan belum tentu, kadang memang benar-benar kalah gitu, sampai apapun benda-benda atau harta yang kita punya itu kadang mungkin dipertaruhkan. Iya Kak, saya pernah itu Kak menjual salah satu handphone saya demi untuk bisa deposit itu Kak, jadi untuk bisa main judi. Pernah menjual handphone Iya. demi bermain. Iya. Wow, memang apa ya, mungkin ya untuk saya pribadi mungkin ya karena belum terlalu paham gitu yang itu mungkin, dan nggak mau juga merasakan gitu, itu sangat-sangat apa ya namanya, sangat-sangat mengagetkan gitu, sampai ibaratkan Anda menjual harta Anda, maksudnya bisa dibilang kan handphone itu termasuk harta dan
memang fasilitas yang kita punya untuk kita pakai kan. Iya. Sampai Kebutuhan berani menjual ya, itu sebenarnya sudah jauh juga ya berarti kalau Iya. misalkan sampai sebegitunya, saking penasaran Iya. dan akhirnya tetap hasilnya gitu-gitu aja dan tidak ada hasil sama sekali. Iya. Hasilnya nol kak, nol besar. Nol. Jadi awalnya tuh saya jual HP, kemudian kepinjol teman gitu kan. Oh seperti itu. Tapi Iya. yang seperti yang sekarang Anda rasakan gitu, sebelum dan sesudah yang sekarang Anda bermain itu, apa yang Anda rasakan benar-benar Anda sesali gitu? Bukan berarti ya, mungkin saya paham mungkin Anda menyesali ketika Anda kalah gitu. Tapi yang Anda sesali itu seperti yang tadi mungkin ya, kayak handphone Banyak sampai penyesalannya sih kak. terjual. Penyesalannya tuh kayak hidup sekarang jadi waktu itu nggak teratur. Waktu nggak Pola teratur pola maksudnya gimana? Iya, jadi di pikiran tuh mindsetnya tuh pengen depo depo, wah jam segini situs ini sedang gacor gitu kak. Terus makan juga terganggu, tidur terganggu. Oh mungkin berarti itu mah yang namanya judi online ya, maksudnya kita juga berpikir atau seperti yang udah kita tahu gampang diakses, jadi mungkin pemikiran Anda setiap hari, setiap jam dan setiap waktu itu Iya. mungkin berpikirannya pengen main terus dan Iya. berharap mendapatkan penghasilan dari situ. Iya, awalnya sih saya berharap mendapat penghasilan dari situ. Cuma setelah saya mengalami kekalahan yang cukup besar, jadi saya depo tuh bukan buat mendapatkan kemenangan besar kak. Niat saya tuh bermain lagi supaya modal awal tuh bisa balik lagi gitu loh kak. Oh, berarti Anda berharap ketika Anda mengeluarkan modal untuk bertaruh sebelumnya itu ketika Anda main selanjutnya Anda Mau berharap bahwa modal tersebut bisa sebelum tertarik lagi. iya, jadi Padahal modal tetapi dengan nyatanya nyatanya malah rugi besar kak. lebih besar. Iya. Mungkin itu ya, mungkin sistem yang mereka atau yang bandar-bandar tersebut lakukan gitu, Iya. bahwa dimana kalau di awal kita memulai pendaftaran, memulai memainkan game situs-situs bertaruh di situ, maksudnya mungkin untuk awal-awal Anda dikasih menang terlebih dahulu ya, mungkin setelah itu dikasih kalah terus. Nah kan Anda dari awal itu dikasih menang ya, dikasih menang itu untuk mungkin untuk bulan-bulan sebelumnya gitu ataupun sebulan Anda bermain itu Anda merasakan nggak kalau memang misalkan pengeluaran Anda, kalah Anda itu lebih besar dari menang atau lebih besar menang? Untuk di tahun pertama itu lebih besar menangnya kak. Di tahun pertama ya kak ya, saya kan mulai bermain itu 2020. Jadi di tahun pertama tuh ya saya bisa ibaratnya bisa hura-hura, bisa belajar temen karena kemenangan judi online itu kan. Tapi di tahun kedua mungkin saya merasa belum puas, namanya juga manusia. Jadi pengennya tuh mudah-mudahan kita depo dengan sekian ratus ribu, jackpot yang kita dapatkan pun lebih besar. Jujur penyesalan tuh di tahun kedua kak. Di tahun kedua itu saya mulai nggak tahu lah arah hidup saya itu kayak gimana. Jadi karena memang kekalahan saya itu di tahun kedua itu lumayan cukup besar. Berarti untuk tahun pertama Anda merasakan kemenangan ya Iya. mungkin. Oh mungkin itu ya yang membuat Anda bahwa mungkin sampai tahun kedua itu Anda merasakan ingin bermain terus ya, karena memang Anda pertamanya dikasih menang terlebih dahulu. Untuk tahun kedua baru Anda mulai merasakan yang namanya kekalahan dan Anda merasakan bahwa diri Anda itu atau hidup Anda itu udah nggak ada tujuan gitu kan. Iya. Tapi masih bekerja kan untuk di tahun kedua. Alhamdulillah masih bekerja kan. Oh, alhamdulillahnya berarti maksudnya kan hitungannya masih punya pendapatan ya, mungkin dari pendapatan itu penghasilan Anda itu selama bekerja itu Hanya sedikit banyaknya habis. Ya, bukan sedikit banyaknya sih kak, tapi lebih tepatnya hanya cukup buat bayar utang kak. Oh Anda jadi sampai tahun kedua itu Anda memiliki utang? Ya, jadi untuk menutupi hutang saya itu dari gaji saya itu nggak cukup kak. Nah itu terus bagaimana yang Anda lakukan? Solusi saya jadi pinjol ke sana kesini jual barang yang ada. Itu sih kak. Oh jadi jatuhnya
kayak gali lubang tutup lubang ya. Iya betul Kak. Anda menggali lubang itu ibaratnya Anda berarti sedang bekerja mencari nafkah atau mencari uang Iya. atau mencari penghasilan, dan setelah itu Anda menutup hutang-hutang yang bekas atau yang dari pinjaman pas bermain Bermain judi judi tersebut. online itu Kak, iya betul Kak. Tapi kalau untuk sekarang gitu yang Anda rasakan sudah mulai habis, sudah mulai kurang rasa penasarannya atau sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih, cuman nggak kayak dulu Kak. Kan dulu tuh hampir tiap hari. Paling sekarang kalau masih punya sisa saldo ya coba-coba, nggak begitu candu kayak kemarin-kemarin Kak. Mungkin sebenarnya sampai saat ini pun mungkin masih ya, masih maksudnya dalam arti kata masih itu masih pernah mencoba gitu. Iya, Kalau pernah misalkan mencoba. memang mungkin ya, kalau untuk sekarang pasti kebanyakan kan dari perusahaan juga yang namanya memberi gaji itu pasti ada yang rata-rata transfer sih kalau untuk sekarang ya. Jadi mungkin entah jadi itu untuk dari gajian itu tuh mungkin Anda menyisihkan untuk bermain ya ketika Anda maksudnya lagi pengen bermain ya gitu. Iya, ya gitu Kak. Nah, Nggak sesering dulu Kak. kayak baik yang saya tangkap berarti dari yang Anda jelaskan ini, dari yang dari tadi saya pertanyakan juga, berarti total sudah 3 tahun, Hampir mau jalan 3 tahun Kak. hampir mau jalan 3 tahun, tapi Iya. Anda sampai sekarang masih berpikir ingin bermain. Sekarang sih udah nggak begitu kayak dulu Kak. Dulu Benar-benar kan saya tuh gajian tuh lewat m-banking. Terus sekarang saya e-wallet dan m-banking udah saya hapuskan baik, berarti cara ya bankingnya. mungkin kalau untuk saran saya mungkin ya mungkin Anda dicoba ya, mungkin sekarang udah lebih baik lah gitu ibaratkan faktor ekonomi Anda sendiri gitu, maksudnya kan dari segi sekarang udah jarang bermain ya, maksudnya kalau menurut saya mending daripada jarang mending sekalian jangan gitu. Mungkin dicoba eh, dengan kegiatan-kegiatan lain gitu, contohnya ibaratkan olahraga ataupun Anda ngapain gitu, melakukan hobi-hobi Anda yang lebih bermanfaat gitu daripada harus seperti itu. Iya. Mungkin yang seperti yang saya ingatkan lagi ya gitu, yang seperti Anda rasakan bahwa dengan masuk ke dunia itu Anda merasakan banyak kekurangan, banyak keburukan gitu yang Anda dapat, bukan kebaikan gitu, nggak ada bahkan kebaikan di sini sekali yang saya tangkap gitu, semuanya itu keburukan sebenarnya, walaupun Anda pernah ngerasa menang dan itu tetap yang seperti kita tahu ya sebagai orang Islam bahwa itu tuh uang haram, mau Iya. gimana pun bentuknya, mau berapapun Hasilnya. nominalnya, tetap yang namanya haram kan, maksudnya tidak boleh masuk ke dalam perut kita gitu kan. Ya mungkin menurut mungkin pemikiran-pemikiran orang yang sudah berlarut-larut atau udah sering masuk ke dunia itu mungkin terbilang uang itu biasa aja ya. Iya. Tapi kan berbeda dengan orang lain yang anti gitu atau tidak bermain sama sekali, mungkin akan merasa rugi gitu ketika masuk ke dunia tersebut. Nah mungkin itu saja mungkin yang bisa kita obrolkan. Mungkin saran saya ya untuk sekarang yang seperti tadi saya jelaskan, banyak-banyakin kegiatan yang Positif ya Kak ya. positif maksudnya. Dari yang saya lihat sih kayaknya Anda mungkin bisa ya, dia masih bisa berubah gitu, soalnya kan dengan seperti ini juga Anda bisa mengeluarkan perasaan Anda, apa yang Anda rasakan tentang Anda bermain gitu ya, dengan seperti itu mungkin ya untuk kedepannya ya lebih baik lagi aja gitu, maksudnya kan kasihan kalau misalkan nanti Anda sudah berkeluarga gitu kan, takutnya nanti malah lebih parah. Ya, takutnya berlarut-larut ya Kak ya. Ya, soalnya kan walaupun ibaratkan nanti judi online udah nggak ada, kalau misalkan udah terbiasa judi mungkin apapun akan dijudikan. Iya Contoh betul. yang adu ayam dan lain-lain itu pasti seperti itu. Makanya dari situ yang saya tangkap ya stop judi untuk kebaikan dan kesehatan hidup kita sendiri. Maksudnya, soalnya sehat itu mahal. Betul Kak. Itu aja. Mungkin itu aja. Terima kasih Ya, ya kepada kalian inisial AK. Terima kasih telah memberikan jawaban-jawaban yang
sedikit banyak yang saya pahami, dan dari sini juga saya mendapatkan banyak pelajaran gitu, apa yang saya dapat tentang perjudian seperti ini. Mungkin cukup ini aja. Terima kasih atas waktunya. Ya, di sini Ya, aja, Kak. mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali atau bisa bertemu kembali di lain waktu. Iya. Ya, terima kasih.